Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indasari dari Prodi Sosiologi NIM 19103014. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan itu konsep pemikiran Emile Durkheim. Teori dan gagasan. Perhatian Durkheim yang utamanya adalah bagaimana masyarakat dapat mempertahankan integritas dan koherensinya di masa modern. Ketika hal-hal seperti latar belakang, keagamaan dan etnik bagaimana tidak ada lagi untuk mempelajari kehidupan sosial dan di kalangan masyarakat modern. Durkheim berusaha menciptakan salah satu pendeta ilmiah, yaitu pertama terhadap fenomena sosial. Bersama Herbert Spencer, Durkheim adalah salah satu orang pertama yang menjelaskan keberadaan dan sifat berbagai-bagai dari masyarakat dengan mengacu kepada fungsi yang mereka lakukan dalam mempertahankan kesehatan dan keseimbangan masyarakat satu sisi yang kelak dikenal. Yang pertama adalah konsep dasar tentang modernitas. Respon Durkheim terhadap modernitas terdiri dua, yaitu Durkheim menegaskan bahwa masyarakat modern itu harmonis dan tertib. Yang kedua, Durkheim menegaskan ingin menciptakan suatu ilmu pengetahuan untuk menghasilkan pengetahuan yang diperlukan untuk mewujudkan cita-cita membangunkan masyarakat yang tertib dan harmonis itu. Yang kedua yaitu fakta sosial dan karakteritasnya. Fakta sosial menurut Durkheim berada eksternal di luar dan mengendalikan individu-individu. Fakta sosial menurut Durkheim terdiri atas dua macam, yaitu dalam bentuk material, yaitu barang suatu yang dapat disimak, ditangkap, diobservasi. Fakta sosial yang berbentuk material ini adalah bagian dari dunia nyata, external world. Contohnya arsitektur dan norma hukum. Yang kedua, dalam bentuk non-material, yaitu merupakan fenomena yang bersifat intersubjektif yang hanya dapat muncul dari dalam kesadaran manusia, contohnya egoisme seperti altruisme dan opini. Ketiga yaitu struktur sosial. Emile Durkheim berpandangan bahwa struktur sosial itu terdiri dari norma-norma dan nilai. Melalui organisasi kita mempelajari definisi-definisi normatif ini. Hanya melalui proses ini yang membuat anggota-anggota masyarakat menjalankan kehidupan seseorang mereka. Yang keempat yaitu solidaritas mekanis dan solidaritas organis, bahwa solidaritas mekanis dibentuk oleh masyarakat yang masih memiliki kesadaran kolektif dan sangat tinggi, kepercayaan yang sama-sama cita-cita dan komitmen moral. Masyarakat yang menggunakan solidaritas mekanis, mereka melakukan aktivitas yang sama, memiliki tanggung jawab sama. Sebaliknya, solidaritas organis dibentukkan karena semakin banyak dan beragamnya kerja tersebut mempunyai spesifikasi. Mereka berhubungan dengan saling
tergantung satu sama lain, sehingga sistem tersebut membentuk solidaritas menyeluruh yang berfungsi didasarkan pada sehingga saling tergantung. Yang kelima yaitu asal-usul bentuk-bentuk pengetahuan dan masyarakat. Durkheim memperluaskan pokok pikirannya dengan mengemukakan bahwa tidak hanya pemikiran agama melainkan juga pengetahuan dan diumumkan di landasan dan tidak mencerminkan dasar sosialnya. Misalnya, suatu pengetahuan tergantung pada bahasa untuk dapat diteruskan ke generasi berikutnya, dan bahasa merupakan produk sosial dan ciptaan individu. Yang keenam yaitu ilmu tentang masyarakat. Perhatiannya terhadap struktur sosial mendorongkan Durkheim menggunakan ilmu pengetahuan sains untuk menjelaskan kehidupan sosial. Metode ilmiah yang dikembangkan kemudian dikenal dengan positif. Bagi Durkheim, ilmiah yang dikembangkan kemudian dikenal dengan sesama objeknya dengan alam itu sendiri. Individu patuh kepada masyarakat dan kepatuhan ini adalah kondisi bagi kebebasannya. Bagi manusia, kebebasan berada terbebas dan pemaksaan fisik yang membabi buta. Kondisi ini mencapaikan dengan mematuhi kekuatan besar dan cerdas, yakni masyarakat yang di bawah pengetahuan individu berlindung. Peraturan metode sosiologi ada 5 peraturan fundamental dan metode Durkheim, yakni mendefinisikan objek yang dikajikan secara objektif. Di sini yang akan disarankan adalah sebuah peristiwa sosial yang bisa diamati di luar kesadaran individu. Memiliki satu atau beberapa kriteria, ini dicontohkan oleh Durkheim dalam pembahasan tentang solidaritas sosiologi yang berbeda-beda, yaitu mencari penyebab bunuh diri dan menggunakan angka kematian akibat bunuh diri. Yang kedua, menjelaskan kenormalan patologi. Ada beberapa situasi yang berbeda, bersifat kebetulan, dan sementara yang bisa mengacu keteraturan peristiwa. Jadi, kita harus membedakan situasi-situasi normal yang menjadi dasar kesimpulan teoritis. Menjelaskan masalah sosial secara sosial. Sebuah peristiwa sosial tidak hanya bisa dijelaskan lewat keinginan individual yang sadar, namun juga melalui peristiwa atau tindakan sosial sebelumnya. Setiap tindakan kolektif mempunyai atau signifikansi yang sebuah sistem interaksi dan sejarah. Inilah yang disebut metode fungsional. Integrasi sosial dan angka bunuh diri. Perubahan-perubahan dalam tingkat integrasi dalam suatu masyarakat secara empiris dinyatakan dalam berbagai cara. Emil Durkheim dalam salah satu studinya mengungkapkan mempengaruhi integrasi sosial terhadap kecenderungan individu dan mengakhiri kehidupannya sendiri, bunuh diri. Karena studi ini tidak bisa dilakukan
di laboratorium, maka Durkheim mempergunakan berbagai variasi situasi sosial untuk melakukan perbandingan. Durkheim mengembangkan teori sosialisasi dengan membuat suatu tipologi, yakni yang pertama, bunuh diri egoistis. Agama, keluarga, dan masyarakat politik merupakan kelompok sosial yang mendefinisikan identitas individu. Ketika semuanya itu lemah terhadap individu, maka individu kehilangan tempat bernaung dan mundur ke arah dirinya sendiri, yaitu kepada egonya. Bunuh diri altruistis. Jika integrasi sosial terlalu kuat dan individu terlalu terkungkung, maka bisa saja menghasilkan altruisme intens yang menyebabkan orang melakukan bunuh diri. Bunuh diri anonim. Jika dalam proses sosialisasi ternyata integrasi sosial ini bisa menunjukkan adanya definisi lewat eksis atau kekurangannya, maka hal yang sama terjadi pada peraturan sosial, yakni ketika dominasi intelektual atau moral kelompok melemah, individu akan melengkapi sendiri keinginan dan tentunya terputusnya keseimbangan yang menyebabkan anomie, yaitu desosialisasi. Ini kemudian memicu bunuh diri anonim. Yang kesembilan, yaitu agama dan masyarakat. Dalam usaha memahami esensi fenomena keagamaan, Durkheim menyimpulkan bahwa agama sesungguhnya adalah masalah sosial. Agama adalah hal paling primitif dari segala fenomena sosial. Semua manifestasi lain dengan aktivitas kolektif berasal dari agama dan melalui berbagai transportasi secara berturut-turut, antara lain menyangkutkan hukum, moral, seni, politik, dan lain-lain. Dengan menganalisis sistem totem bangsa primitif di Australia, Durkheim menyimpulkan bahwa totem merupakan simbol klan sekaligus simbol ketuhanan. Bagi Durkheim, perilaku masyarakat yang menganggap Tuhan atau menciptakan dewa sama sekali tidak terlihat lagi kecuali tahun-tahun pertama berkecamukkannya Revolusi Prancis. Agama sendiri cenderung berkembang tidak memiliki dogma atau simbol, altar, dan perayaan-perayaan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf karena saya di sini baru belajar. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.